Mereka jauhkan kita daripada masjid, karena tiang daripada agama ini adalah solat, dan sumber kekuatan solat itu adalah masjid. Sekarang bukan hanya masjid-masjid seluruh dunia, pusat masjid seluruh dunia yaitu Makkahul Mukarramah, dan mereka sudah menang. Seperti dikatakan oleh guru kita tadi, tertawa terbahak-bahak mereka. Mereka tertawa terbahak-bahak, itu yang mereka inginkan. Ribuan tahun mereka berpikir bagaimana caranya Masjidil Haram itu sepi dan lengang, dan sekarang bisa terwujud. Dan akhirnya masjid-masjid juga di seluruh negeri muslim dibuat juga jauh daripada umatnya. Kalaupun ada yang memaksakan diri sholat, dibuat jauh-jauh sehingga jamaah itu digarap oleh syaitan. Dan mereka sudah dapatkan target mereka. Seluruh anak-anakku sekalian, keistimewaan ulama itu adalah dimanapun dia berada, dia itu ibarat gula yang didatangi oleh semut-semut yang baik. Dimanapun saja ulama berada, dia ibarat gula, ya. Maka ulama dimanapun berada, dia menjadi public figure. Ketika yang lain semua duduk di bawah, beliau duduk di atas, ya. Sementara yang mendengarkan di bawah siapa? Para konglomerat termasuk diantaranya, ya. Orang-orang yang sangat melarat juga termasuk di dalamnya. Kemudian para penguasa, para pejabat, semuanya gabung di dalam. Ini hanya terjadi pada para ulama dimanapun mereka berada, apalagi di akhir zaman. Ulama adalah pembimbing yang paling bisa diandalkan dan dipercaya. Tentu saja ulama-ulama Rabbani, bukan ulama-ulama sembarangan, bukan ulama-ulama, kalau kata orang Minang, ulama kuciang, ulama kuciang kuciang aye. Ini ulama munafik. Ulama kuciang aye itu ulama munafik, ulama penjilat, ulama yang tawaf sekitar kekuasaan. Bukan ulama itu, tapi ulama yang terus berani mengatakan al-haq, sekalipun pahit dia tetap menyatakan al-haq, menyampaikan yang hak. Di akhir zaman merekalah yang pantas, dan merekalah yang patut, dan merekalah yang bisa membimbing, menuntun kita untuk selamat. Di balik penggagasnya di belakang layar itu adalah 5. Yang pertama, dia ingin jauhkan manusia, khususnya umat Islam, umat Nabi Muhammad, dari para ulama mereka. Dirancang supaya jangan ada umat ini dekat dengan para ulama. Nanti ulamanya dituduh yang macam-macam. Kalau perlu ulamanya divaksin semua agar ulamanya terkena. Lalu ulama akhirnya dirancang supaya cepat tewas dan mati, agar umat kehilangan ulamanya. Dan umat juga dibuat takut dengan ulama. Awas, ulama itu kemana-mana berada, dia sudah begitu banyak interaksi dengan manusia, dia itu pembawa virus. Kan begitu jahatnya, sehingga umat jadi takut mendekat dengan para ulama. Targetnya jelas, agar umat kehilangan pemimpinnya. Pemimpin sejati, apalagi di akhir zaman, adalah ulama. Yang kedua, mereka jauhkan kita daripada masjid, karena tiang daripada agama ini adalah solat, dan sumber kekuatan solat itu adalah masjid. Sekarang bukan hanya masjid-masjid seluruh dunia, pusat masjid seluruh dunia yaitu Makkahul Mukarramah, dan mereka sudah menang. Seperti dikatakan oleh guru kita tadi, tertawa terbahak-bahak mereka. Mereka tertawa terbahak-bahak, itu yang mereka inginkan. Ribuan tahun mereka berpikir bagaimana caranya Masjidil Haram itu sepi dan lengang, dan sekarang bisa terwujud. Dan akhirnya masjid-masjid juga di seluruh negeri muslim dibuat juga jauh daripada umatnya. Kalaupun ada yang memaksakan diri sholat, dibuat jauh-jauh sehingga jamaah itu digarap oleh syaitan. Dan mereka sudah dapatkan target mereka. Yang ketiga, mereka jauhkan supaya kita menjadi lemah. Mereka jauhkan kita dari apa? Dari pendidikan. Maka pilihan terbaik sejak beberapa tahun yang lalu, Abah selalu sarankan kepada para orang tua di provinsi manapun Abah berdakwah, masukkan anak ke pesantren. Masukkan anak ke pesantren. Dan sekarang salah satu di antara yang dapat kita buktikan adalah ketika pendidikan formal di mana-mana close, tutup, wajib menggunakan fitnah Masih Dajjal ini. Ini fitnah Masih Dajjal. Bahkan orang-orang tua yang beriman, inilah hadis Nabi, di akhir zaman tidak satu pun rumah orang beriman dari umatku kecuali akan masuk ke rumah-rumah mereka fitnah Masih Dajjal. Ini dia, fitnah Masih Dajjal. Di dalamnya diselipkan fitnah Dajjal, gambar-gambar yang jahat, acara-acara yang jahat, program-program yang merusak otak, dan di dalamnya ada hipnotis, ada sihir. Semua anak, semua orang tua dipaksa untuk bersama dengan benda ini. Dan kita dipaksa untuk membeli benda ini. Kita dipaksa untuk membeli kuota mereka. Kita dipaksa bersama dengan mereka. Sudahlah radiasinya berbahaya, kita juga dipaksa untuk membersamai mereka.
Ini yang disebut dengan mutannah di akhir zaman. Itu yang ketiga, jauhkan mereka dari pendidikan Islam. Alhamdulillah sampai saat ini kita masih mampu eksis. Maka beruntunglah orang tua yang anaknya ada di pesantren. Beruntunglah orang tua yang anaknya masih di pesantren. Ketika sekolah-sekolah lain merata, hampir merata di seluruh Indonesia, bahkan hampir seluruh dunia, tidak bisa menyekolahkan anaknya, dan anak berproses rusak di rumah karena mereka kemarin ini Profesor Dr. Din Samsudin hafizahullah beliau mengatakan, bila ini berlangsung agak lama saja, tambahlah 4-5 bulan 6 bulan lagi, apalagi sampai 1 tahun, kita akan kehilangan satu generasi. Generasi akan kehilangan identitasnya, generasi akan kehilangan elektabilitasnya, generasi akan kehilangan kredibilitasnya, generasi akan kehilangan kualitasnya, generasi akan kehilangan vitalitasnya, dan akan menjadi generasi yang sudah tercekoki oleh hipnotis, sihir, fitnah Masih Dajjal ini. Yang keempat, jauhkan mereka agar mereka lemah dari usaha-usaha mereka. Hampir rata-rata pengusaha-pengusaha di seluruh dunia, jangankan yang muslim, non muslim saja bertumbangan. Karena memang targetnya Dajjal itu adalah lemahkan mereka seluruh manusia di muka bumi, buat mereka pada fukara agar mereka nanti saling berbunuh-bunuhan. Ya, jauhkan mereka dari usaha-usaha mereka. Maka para petani pun hari ini gara-gara lockdown gagal panen, nggak bisa panen. Gara-gara lockdown peternakan banyak ternaknya mati. Ya, banyak hal yang sangat mengerikan, seperti mana perebutan makanan di muka bumi yang menyebabkan tetangga akan rela membunuh tetangganya hanya demi sepotong roti. Dan sekarang ratapan negara-negara besar, 12 negara penghasil biji-bijian di dunia sudah tidak mampu lagi mengekspor biji-bijian mereka karena mereka sedang mencoba membuat ketahanan pangan buat negara mereka sendiri. Disebabkan karena Covid ini, disebabkan karena banyaknya bencana-bencana. Tapi ingat, kita beriman dengan firman Allah, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Terakhir, jauhkan mereka dari saudara-saudara seiman mereka. Buat mereka nggak boleh kumpul-kumpul, nggak boleh bersama-sama. Buat mereka berjauh-jauhan, jaga jarak, cukup dengan komunikasi pakai ini saja. Allah. Syekh Abdul Majid Az-Zindani rahimahullah wa hafizahullah, beliau mengatakan zawahiru dha'fil iman, yang akan melemahkan iman itu bila umat jauh dari ulamanya, bila umat jauh daripada masjidnya, bila umat jauh daripada majelis-majelis ilmunya, itu pondok pesantren, bila umat jauh daripada usahanya yang halal, bila umat jauh daripada komunitas ikhwan yang seiman, mereka akan menjadi lemah, dan itu berhasil dilumpuhkan oleh fitnah Masih Dajjal di akhir ini. Jadi sekali nembak sekian banyak yang berhasil dilumpuhkannya. Tapi ingat, pesan Nabi, senjata kamu di akhir zaman adalah sabar dan yakin. Sabar itu artinya apa? Bertahan. Jangan mau terbawa genderang musuh lalu kita menari di balik genderang musuh. Kita harus bertahan. Kemudian bersabarlah kita, jangan jauh dari kawan-kawan kita, jangan jauh dari ikhwan-ikhwan kita, jangan jauh dari saudara seiman kita, dan jangan tinggalkan usaha kita. Cari akal bagaimana usaha tetap bisa, karena akadal faqru ayakuna kufra. Kemiskinan bisa mengantarkan orang kepada kekafiran.